Satu hal tentang Amerika yang gue suka banget itu adalah road trip. Jadi di video kali ini gue bakal kasih lihat kalian rasanya road trip di Amerika gimana dan bayar berapa sih biayanya. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Kita baru aja kelar 1 malam di Motel Casa Loma. Nih, motelnya tuh kayak gini. Selamat datang di Casa Loma. Pertama-tama masuk langsung ketemu wastafel. Tapi gue suka banget ini jenius guys. Kenapa ditaruh di luar? Karena bathroomnya tuh di dalam sini. Nih, kecil sih bathroomnya. Tapi standar banget dan yang paling penting tuh bersih sih guys. Cuman buat mandi sama nomor 2 di sini ya. Yang penting bersih, gue udah happy banget. Tapi kenapa gue bilang ini pinter? Kalau teman kalian lagi poop, kalian masih bisa cuci tangan di sini. Jadi nggak harus nunggu di dalam. Oke, kita masuk ke dalam sini. Ini sebenarnya bisa 4 orang guys. Jadi 2 queen buat 2 orang. Cuman kemarin kita seorang enak banget ranjangnya. Ternyata ada TV, kamarnya lumayan spacious. Ada lukisan-lukisan pantai. Penasaran nggak kenapa lukisan pantai banyak guys? Tuh ada sini juga. Karena di belakang gue ini langsung ke pantai. Jadi gimana tidurnya kemarin? Oke, cukup nyaman. Kita udah nyampe nih. Hello, how are you? Doing good. Yeah, checking in. I have a reservation. Okay, may I have your ID, please? Yes, of course. New generation with the phone. With the phone, yeah. I'm vlogging, Oh, okay. making a video for my YouTube. Nice to meet you. Thank you so much. You're welcome, sir. Yeah, thank you. I love your energy. Thank you. Okay, let's see. Uish. Wow. Wow. This is nice. Oke ya. Nice. Berasa wanginya tuh bersih, guys. Dan oh my gosh, ada pintu. Kemanakah ini? Kemanakah pintu ini? Boom. Hello, appreciate it, man. Thank you. Visit Indonesia. Huh? Visit Indonesia. Of course, I want to Yeah. travel everywhere, man. Go to Bali. Let me know. Yeah, it's really good. Menurut gue ranjangnya oke banget, bersih, nggak bau, dan bantalnya juga empuk banget ya. Dan Ranjangnya enak, ruangannya gede. Ranjangnya karena enak jadi cepet ngantuk. Lu ngapain di sini? Ada ranjang sendiri sana. gitu kan. Ini lagi review ranjangnya nih. Enak guys, ranjangnya bersih, nyaman ya. Ini twin, satunya aja bisa pakai berdua. Iya, ini bisa berempat actually ini kamar, jadi lumayan spacious. Oke guys, kita tidur dulu. Oh, nggak bisa ya? Coba om. Sebelum gue kasih tahu harga yang kita bayar per malam di sini, kalian harus lihat dulu belakangnya kita langsung dapat balkon. Karena kita di Florida, langsung ke pantai. That is so pretty. Karena kemarin malam kita nyampe tuh malam, jadi kita nggak kelihatan apa-apa. Tapi di sini tuh kayak tenang banget, bulannya terang banget, bintangnya juga terang banget. Dan I can imagine kalau misalnya lagi summer, mungkin sekitar Mei, April, June, ini tempat bakal penuh banget pasti. Orang berenang di situ nyantai, tanning. Cuman sekarang tuh hitungannya masih winter ya di Januari. Jadi kita bayar $66,71 per malam di Casa Loma. Guys, gue mau ajak kalian kita ke bawah. Ada fasilitas apa aja kita lihat ya. Walaupun fasilitasnya minim, tapi tetap banget ada entertainmentnya. Let's go ke bawah. Di Amerika udah pastilah ya fast food sama snack-snack ya. Ini kalau lapar tinggal pesen di sini. Ada Diet Coke, Coca-Cola, Sprite dan lain-lain. Dan di sini bisa laundry guys. Bayar sama dryer. $2, $4 buat cuci baju. Jujur ini kalau pertengahan tahun pasti banyak banget anak-anak, orang tua, keluarga di sini lagi main tuh. Ada floaties banyak banget bisa bawa ke pantai. Tapi karena gua gila, kita YOLO, kita bakal nyebur guys di 10 derajat ini. Bahkan swimming poolnya bilang close. Kita cek airnya sedingin apa. Oh, actually nggak terlalu dingin sih. Mungkin karena kena matahari ya. Buat harga segini menurut gue oke banget sih, $66,71. Mungkin kalau misalnya summer bakal jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipatnya. Karena ini basically hampir kosong guys, karena dingin banget di sini. Gak ada orang yang mau dingin-dingin main di pantai kecuali gue. Kita lagi di Panama City Beach. Dan di sini tuh diperingatkan banget currents-nya atau ombaknya tuh katanya gede banget. Tapi gue baca-baca Panama City Beach ini terkenal banget sama pasirnya. Putih, bersih,
kayak gula. Oh my gosh. Wow. This is nice. Kita lihat pasirnya guys. Oh iya loh. Guys. Pasirnya guys. Bener-bener kayak tepung gula gitu. Karena biasanya tuh pasir kalau di Indonesia mostly kayak ada karang-karangnya kecil gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener kayak udah disaring gitu. Bersih banget. Di belakang kita itu Casa Lomanya. Kamarnya banyak banget sih guys. Wow. That's really nice. Dan di kiri kanannya sepanjang pantai ini tuh kayak hotel, resort, motel. Semua ada beachfront access-nya kayak gini. Beneran empuk banget guys pasirnya. Bener-bener kayak tepung. Guys gila airnya. Bersih banget ya? Bening banget. What? Ini air, literally air terbening yang pernah gue lihat sih. Gila, bening banget. Oke, kita harus nyebur sih. Oke, kita cobain airnya. Orang gila mana ya? 7 derajat. Kita cold plunge aja deh. Let's go. Woo! Wow, it's cold. You wanna try it too? Gila guys. Seger banget langsung. Walaupun asin banget ya. Gila ini air terasin yang pernah masuk ke mata gue. Mungkin karena asinnya kali ya guys. Jadi airnya tuh putih banget. Emang terkenal Panama City Beach ini orang buat nyantai, buat sama keluarga, liburan. Pasirnya putih, bersih, airnya juga bersih banget. Gokil. Sedih banget cuma 1 malam di sini guys. It's so pretty. Hello, how's it going? How are you doing? Good, good. Just checking out. Yes. All right, super good too. You are all set. Booking.com is going to Yes. send you the receipt. All right, thank you Yeah, so much. Thank you for Just want to wonderful day. say everything's good. Room is clean. Staff is very warm and nice. So Thank you so much. had a Thank great you. stay here. Thank All right, you. We have a nice day. appreciate All right. Drivernya Om Halim. Morning Om. Morning. How are you doing? Kita sekarang lagi di Panama City Beach di Florida. Ini tempat bagus banget guys. Sayangnya kita tuh lagi Januari jadi winter, nggak banyak orang. Dan hotel atau motel yang kita tinggalin tuh bagus banget, cuman nggak ada orang sama sekali karena airnya dingin banget, sekitar 7 derajat Celcius. Dan sekarang kita mau lanjutin perjalanan dari Panama City Beach ke Tampa, Florida, 6 hours drive. Let's go Om. Sepanjang jalan ini semua rumah ini dapat beachfront view. Mantap banget sih guys. Airnya tuh bener-bener putih, bersih, clear banget. Mungkin salah satu terbersih yang pernah gue lihat deh pantai ini. Panama City Beach. Goodbye. Mungkin summer, I don't know when kita bakal balik lagi. Gimana nyetir di Amerika Om? Udah 4 hari ya kita nyetir. Enak, nyaman, lancar. Jalannya besar-besar. Apa bedanya nyetir di Indo sama nyetir di Amerika? Bedanya di Indo setir kanan, di Amerika setir kiri. Kemudian jalannya besar-besar sini. Kemudian juga orangnya disiplin. Patuh yang sama rambu-rambunya ya. Iya. Dan gak banyak motor. Itu yang menurut gue bikin jadi di sini tuh nyetir enak banget. Lebih ramah untuk pedestrian juga. Kalau orang menyeberang dikasih prioritas. Kalau sana hajar terus. Mobil yang kita pakai kalian bisa tebak nggak apa? Ini mereknya Nissan. Tapi menurut gue ini model kayaknya nggak masuk di Indo ya. Namanya Nissan Rogue. Gue juga udah nyetir, nyaman banget. Oke lah, karena ini mobil tahun baru juga dan kita dapat kilometernya tuh 0. Fun fact pas kita pick up mobil ini. Sekitar di bawah 100. Sekarang kita udah nyetir 936. Iya, itu kita nyetir 936 miles. Jadi mungkin ini sekitar 0 sampai 50 miles pas kita pick up. Gue rekomen banget kalau kalian mau nyewa mobil di namanya National Car. Agak sedikit mahal, cuman staffnya bagus, mobilnya bagus, semuanya rapih, prosesnya juga lancar banget lah. Dan ini kita sewa agak mahal karena kita pick up dari Austin, Texas, dan kita balikin di Miami. Dan itu sekitar 20-an jam perjalanan one way. Kita kena $100 per hari untuk mobil Nissan Rogue ini. Ini fitur-fitur mobil ini yang mungkin menurut gue gak bakal masuk Indo tuh, ada heater buat pegangan setirnya nih. Dan kemarin kita nyetir di suhu sekitar -5. Ini benar-benar membantu banget. Ada pemanas pantat juga yang gak mungkin dipakai di Indonesia.
Sebelum 6 jam nyetir kita brunch dulu, bos. Another Broken Egg Cafe. Kita lihat seberapa mahal brunch di Amerika sebelum kita road trip, nanti isi bensin lah, apa snack lah, banyak banget lah pokoknya pengeluaran. Thank you, boss. Hello, how are you? Hi, how are you? Good, good. Can we How get can I help you? table for two, Of please? course. Doing good today? Doing well, thank you. Getting ready for the cold weather? Yes, we are. I'm going. I don't want it. Restorannya ramai juga ternyata. Alright, thank you so much. Ini pilihan gue, omelette scrambled. Om Halim ada lobster ya, tapi tetap omelette. Dan black coffee for us. Brunch kelar, kita kena $51 buat berdua makan tadi yang kalian lihat. Let's hit the road now. Yuk. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Bisa cuma itu doang. So, ini mapnya nih guys. Ini map Amerika. Kita tuh lagi di Florida bagian sini, Panama Beach. Dan kita bakal ke Saint Augustine. 5 jam perjalanan. So guys, fuelnya low. Gue mau kasih lihat kalian kita kena berapa isi full tank mobil ini. Karena gas station di US tuh menurut gue lumayan murah, makanya orang-orang semua di sini nyetir. Dan juga ini rest stopnya kalau road trip tuh gampang banget, di mana-mana ada kayak kota kecil gini. Isinya nggak cuma satu pom bensin, ada multiple pom bensin, kalian bisa pilih tuh. Kanan ini ada restoran, ada Sunoco nih, pom bensin 1, mobil, ada kiri 2, nih kanan nih, sini aja nih Sunoco. Oke. Semuanya self service, jadi kita sekarang pilih dulu nih di layar. Actually ini pertama kali touchscreen gini, biasa nggak touchscreen, ini gue juga baru pertama kali ngeliat ini. Tapi gue penasaran guys, ini RV di belakang gue segede gini, dia ngisi kena berapa dolar ya? Ntar kita cek abis dia pergi nih. Gila, ini gede banget sih dibanding mobil biasa. 1 galonnya $2,9. Ini bayar, that's it, isi. Biasanya orang US juga kalau lagi ngisi itu kita kunci aja, kita biarin, dan kita masuk ke gas stationnya nih, store-nya. Gue kasih lihat kalian store-nya dalamnya ada apa ini. Let's see. Ini kayak Indomaret sama Alfamart-nya lah kalau di sini. Hello, how you doing? Ada barang-barang, ada snack. All the drinks, jerky. Karena lagi winter, ada gloves. Dan ini tuh yang gue sukanya, kalau di Jepang ada konbini yang 24 jam, di Amerika gas stationnya 24 jam. Toiletnya. So, ngisi bensin hari ini kita total kena $39,3 buat 13,5 galon. Menurut gue ini lumayan affordable. Cuman kita lihat ya, RV tadi ngisi seberapa banyak. Hampir 5 kali lipatnya, $156, 38,5 galon guys. Macet guys, ternyata ada accident. What happened? Mobil. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are. Ini dia motel kita untuk hari ini. Guys, welcome to Saint Augustine. Ini kita sekarang lagi di kota tertua yang ada di Amerika. Dan kita udah sampai di tempat kedua, The Ponds. Yuk kita check it out motelnya kayak gimana. Literally lokasinya ada di seberang highway. Ini highway. Motelnya tuh di sini. Dan itu kayaknya kamar-kamarnya di luar situ deh. Here goes nothing. Hello, how are you? How's it going? Good. I have a reservation. Just need your ID. Yeah, Halim, Halim. I
literally just booked like 30 minutes ago. I think this is the oldest city in the U.S., right? It is. Wow. Okay. They're all over the world, but this is what they call. I don't believe the mainstream history. I feel like this has been here for thousands of years. Okay. I'll check it out. Just my opinion. I'll check it out. Would you recommend me to find food around? Well, like, I was just say- going to tell you, Uh-huh. if you walk right over here past the Welcome Center, there's this fire barbecue place. Okay. Thank you, man. Really appreciate it. Oke. Sama kayak yang pertama kita dapat 2 ranjang queen size. Jadi seorang bisa seranjang bisa berdua, actually bisa berempat di sini. Di sini ada meja, ada microwave dan coffee. Sinknya di luar dan bathroom ya. Oke, first impression lumayan spacious. Terus juga gue suka lantainya tuh bukan dari karpet. Ini ubin semua. Jadinya tuh gampang dibersihin dan kalau misalnya karpet tuh gue nggak sukanya debuan banget dan bau. Tapi tempat ini tuh bagusnya, lokasinya tuh deket banget sama historic district yang akan gue ajak kalian ke sana. Yang lihat-lihat itu pokoknya bagus banget lah. Nanti besok kita lihat bareng-bareng explore kotanya. But for now, we're gonna rest and maybe get some dinner. Masuk-masuk kamar ini, Om Halim langsung komen katanya agak sedikit bau ya. Nah, pedes katanya. Gue sih nggak ngerasa. Mungkin ini baunya kayak bau sedikit chemical gitu. Menurut gue ini tuh bau kayak chemical buat bersihin lantai. Which is masih acceptable ya, karena mereka kan bersihin lantai. So, kita sekarang lagi di St. Augustine. Tadi kita nyetir dari Panama City ke sini 6 jam. Dan ini adalah kota tertua di Amerika. Selamat datang. Terus masalahnya apa buat gue? Gak ada masalah apa-apa, cuma mau info. Kita lagi di kota tertua peninggalan bangsa Spanyol. Jadi tahun 1500-an mereka kesini, makanya di dalam sini tuh ada bentengnya yang besok kita bakal coba check it out. Katanya bagus. Di sini ada lighthouse, di sini ada jalanan tertua gitu loh. Dan ini kotanya tuh kita bisa ngeliat architecture dari Spanyol, Eropa. Jadi ini peninggalan Spanyol dan kota tertua di Amerika. Lumayan lah, udah pernah ke kota tertua. Harusnya bagus sih Spanyol. Ya, Spanyol kan itu panjangannya apa? separuh nyolong. Itu baru mikir. Baru mikir. Oh, emang Itu terkenal dari dulu Spanyol ya, separuh nyolong. emang orang Spanyol suka nyolong. Itu istilah. Oh, Kalau ada orang bawa barang bagus nih, Spanyol. kira-kira dia nggak mampu beli, ini berapa nih Spanyol ya? Separuh nyolong. So, kita sekarang lagi di sini. Kita bakal ke daerah di sini namanya St. George Street. Ini daerah tertuanya yang ada di kota ini. Kita lihat ada apa, guys. Bro, mahal banget. Parkir 15. Guys, ini mungkin salah satu kota tercantik yang pernah gue datengin di Amerika. Kota ini ada dari tahun 1965, itu tertua di Amerika dan wow guys, kalian nyampe sini tuh vibes-nya beda banget. Banyak orang yang jalan karena di sini tuh sebenarnya actually nggak boleh ada mobil. Beberapa jalanan doang yang boleh ada mobil dan kita baru bayar parkir di sini. Mahal banget, $16 itu parkir termahal yang pernah gue bayar. Tapi bangunannya tuh bagus banget guys, karena ini peninggalan Spanish. Jadi dia tuh kayak dari bricks, banyak dari kayu, terus lampu-lampunya kuning. Kayak berasa di Eropa banget ini. Jujur parah, kotanya nyantai banget. Kita bakal datengin restoran yang direkomendasiin sama orang front desk tadi. Kita cobain enak nggak rekomendasi dia. Kita bisa ngeliat kayak ada fountain gini, peninggalan zaman Spanyol masih ada di tengah-tengah kota ini. Cantik banget guys. Oh, ngantri nggak ya? Are you going to be talking about during the day or at night? Right now and also maybe tomorrow before we leave. Tomorrow, the waterfront, you got the lighthouse out there you might want to climb. Is it best during the day or at night? I don't think that it's closed at night. Okay, appreciate you, man. Oh yeah, this is mine. Okay, thank you. All right, take care. What a vibe, man. Bener-bener restoran ini full orang makan, ngebir, minum, sambil ada live music di sana. What a chill town. Me personally, I really like this town. Buat kalian yang suka kayak people watching, nyantai, vibing, ini kota asik banget. Di US, tahun paling favorit Buffalo. Sorry. No. Thank you. Oke, saatnya kita tes tidur malam ini Om. Semoga kita ketemu cowok. See you in the morning. See you guys in the morning.
Habis Om? Coba. Oke guys, good morning. Morning Om. Gimana tidurnya? Guys, kita tertidur dengan sangat pulas. No cockroaches. Ya, no cockroaches ya. So far aman. Tapi ini ranjangnya Om Halim juga bilang ini lebih enak dari yang kemarin kita pertama kali. So, ya kita enak banget dapat tidur ya guys. Ready for the day. Selamat datang hari kedua. Kita baru aja nginep di The Ponds, St. Augustine. Kita bakal explore kotanya sekarang. Cuman motel ini lumayan oke untuk lokasi dan harganya. Kita kena $98 malam kemarin. Tapi lokasinya benar-benar di samping highway dan kayak cuma 5 menit dari main attraction di kotanya. Yuk kita explore kotanya. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Ada burung bango guys. Literally di pinggir jalan begini. Udah kayak ayam ya kalau di Indo. Hello. Morning, how you doing? Good, good. Just checking out. Everything's good? Yeah. Alright, thank you so much man. Have a good day. Kita lagi ngiterin motel ini, ternyata di belakangnya tuh langsung ada kayak rawa-rawa gitu. Ada rel kereta di sini. Santai banget ya. Sekarang kita mau makan dulu di kota St. Augustine ini sebelum kita balik lagi ke road trip lagi. Kita ajak Om Ali makan clam shack seafood. Oke? Mumpung masih di sini kita makan seafood yang fresh, lobster, clam chowder. Let's get it. Ya, nggak ada orang. Tapi di Google review bagus, harusnya should be fine. Hello, how's it going? Good. Thank you so much, my man. Appreciate it. Dah. Let's eat. Kita bakal makan di mobil karena tiket kita udah mau habis parkirnya, jadi kita jagain kalau ada polisi datang. But this is it. Seafood. Aduh, kangen banget. Dulu gue sering banget makan clam chowder ini pas di Seattle. It's a soup, dalamnya kayak banyak clam. Dan yang paling terkenalnya ini katanya makan si lobster roll-nya nih. 3, 2, 1. That's a good lobster roll. Total buat ini semua kita kena $40. Yang Om Halim bilang rupiah kita yang lemah, bukan US dollarnya yang mahal ya. Oke, cheers guys. Lobster roll. Gila. Enak. Lobsternya banyak. Lobsternya banyak ya? Biasa. Enak banget. Lobsternya dingin, fresh, garing, nggak ada amis sama sekali, banyak banget lauknya. Terus rotinya buttery banget ya, berasa butter, roti butter gitu, bukan sandwich biasa. Enak banget. Fresh banget ya. Tapi bau laut. Bawa apa? Bau laut. Lobster paling enak di ginian sih menurut gua. Di freshen aja udah, nggak usah macem-macem. Ini asli enak sih. Sarapan dah. Rotinya juga enak. Gue tadi expect dia pakai sandwich biasa. Ini kayak toasted gitu, terus ada butternya. Cheers. Ini kalau di Indo bisa 100 ribuan nih. 10 ribuan. 10.000. 10.000. Oke, kita lanjut. Makan kedua ada clam chowder. Oh, look at that. Kayak gui-gui gitu, kayak apa ya, bubur. Dia enggak ya? Enggak jantan jeruk. Ya kayak bubur gini, dalamnya tuh banyak kerang-kerangnya gitu. Cheers. Kerangnya enak banget ya. Basically bubur kerang ini. Dan ini cocok banget makan kanan pantai dan lagi dingin. Dulu di Seattle ada banget yang terkenal satu Pike Place clam chowder. Jadi ini benar-benar makanan comfort food gue banget. Tapi kualitasnya ini actually bagus sih. Clam chowder 0-10 berapa? 8. Juga 8. Ini buat gue dua-duanya 9,5. Enak banget. I would come back to this restaurant right now. Buat nambah lagi actually. Saya enak itu. Tapi sebelum kita tinggalin kota ini, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak visit Castillo de San Marco. Ini adalah benteng tertua di Amerika. Tuh bentengnya di belakang guys. Let's go, gue ajak kalian ke belakang situ. So, Om, ini benteng didirikan tahun 1500-an. Jadi ini lebih tua dari Amerika itu sendiri. Amerika merdeka tuh tahun 1700-an. Dulu ini dipakai beneran bentengnya sama orang-orang Spanyol yang ngejajah St. Augustine ini. Ini wilayah mereka dulu. Jadi mereka beneran pakai ini untuk mempertahankan diri mereka dari bajak laut, dari British, orang England. Dulu mereka koloni di bagian California. Jadi ini benteng tuh bener-bener
pertahanan mereka dan nggak pernah tercaptured. Jadi benteng ini selalu aman, selalu dalam kendali Spanyol. Nah yang uniknya benteng ini terbuat dari namanya kokia, kalau nggak salah batunya ya namanya ya. Itu batu-batu yang dikompres dari kerang-kerangan, dari shells. Oh, Iya, coba kita lihat yuk. Nah ini dia nih, ini dia nih, pas nih. Coquina. Nih, Castillo de San Marco was built using coquina, local limestone. Nih, coquina ini kelebihannya kalau ditembak pakai dulu apa tuh namanya? Meriam. Nggak mempan. Dia bakal nempel, bukannya hancur. Kalau batu gini kan hancur kan? Nah, dia bakal masuk ke dalam tembok ya, karena Terperangkap. iya, karena si coquina ini tuh ada pori-porinya banyak. Karena kan dia dari shells kan, dari kerang-kerangan yang dikompres gitu. Keren juga ya orang dulu ya. Kalau mau masuk, bayar $15 per person. Cuman dari luarnya aja juga udah cakep nih guys. Kita lihat ya. Hah? Jordan free. Children free. Children yang udah bangkotan. Keren banget ya. Jadi ini benar-benar bentengnya tuh berada di tengah kota. Di belakang situ tuh kota yang kemarin kita visit. Banyak restoran, bar. Terus di sini ada laut langsung. Dan ini dulu mereka pakai guys. Tahun 1500-600-an tuh buat pertahanan bangsa Spanyol. Nah ini meriam-meriamnya nih. Oh shit! Gue kaget. Ada yang nembak beneran guys, lagi demonstrasi. Tuh, gue gak nyangka dia beneran tembakin meriam. Tuh kayak mau ditembak lagi tuh. Ini meriam-meriam aslinya nih guys. Bazooka kalau zaman dulu kali ya. Cannon. Tuh ada ukurannya. Ternyata Amerika tuh punya sejarah juga guys. Banyak orang Amerika tuh nggak ada culture-nya, cuman ya culture Eropa juga sih. Ini bangsa peninggalan bangsa Spanyol kan. Bentengnya gila dulu. Orang ini Itu mungkin yang bekas tembak-tembakan kali. iya. Nggak tembus. Heeh. Iya bener tuh, banyak lubang-lubang kecil tuh. Kita lihat tuh. Nih, Terlihat bolong-bolong. tuh nempel tuh. Heeh. Jadi nggak pecah. Gara-gara ini tuh shell tuh guys. Kita zoom. Itu shell, kerang-kerangan. Meriam. Oh iya nih, gede banget ya. Heeh. Dia absorb the impact. Om, pinter banget ya dibuatnya dari. Heeh. Jadi tinggi benteng ini adalah 32 feet atau meternya tuh segini. Tuh banyak yang bolong juga tuh ditembak-tembakin tuh. Guys, di sini lubangnya paling banyak nih, lihat nih. Serangannya dari sini nih, orang ditembak nih. Cuman pinter banget ya, bisa kepikiran dari kerang dan gak hancur beneran guys. Dari 1600 ini benteng masih bertahan. Kita mau cari celah di mana dia punya celah untuk bisa diserang supaya tidak membal. Ini bangsa Inggris ya, mau menyerang bangsa Spanyol. Bener-bener gak ada celah om, rapet bener. Tebelnya tuh 3 meter sampai 5 meter temboknya. Nggak bakal tembus. Gak jadi dong kita mau tembusin. Kita padahal udah bawa tongkat tuh. Tongkat tripod kasih lihat. Katanya mau korek-korek temboknya sampai pecah. Ini backgroundnya belakangnya bentengnya. Tebelnya 3 meter. Jadi kayaknya kita hopeless lah. Kita nggak bakal bisa tembus gitu. Sulit sekali. Meskipun peradaban dulu tapi sudah canggih mereka. Kayak nggak di US guys. Bener-bener kayak lagi di England gitu ya. Kayak di UK gitu. Padahal kita berdua belum pernah ke UK. Masih belum ada celah bos. Lagi dipantau tuh dia. Ada celah nggak? Kayaknya sulit kita mau nembus benteng ini untuk menghemat $15 satu orang. Karena dia tiketnya mahal sih, jadi kita cari celah gimana caranya menghantam benteng ini bisa masuk gratis. Susah. Gak bisa guys. Handicap lagi, jadi harus turun lagi. Ini kata orang yang bukan desainer ya. Jadi sulit untuk menembus benteng ini. Itu perumahan di Amerika kayak gitu tuh guys. Mau nggak tinggal di situ? Kenapa? Enak aja sana di Indonesia. Kenapa lebih enak di Indonesia? Iya. Ada Gojek. Indonesia kan tempat kelahiran, komunitasnya di sana, family di sana. Kalau sini kan kita mulai bangun baru. Lagi-lagi kita berhenti di Buc-ee's. Menurut gue ini pom bensin terbagus satu dunia sih guys. Dan yang ini ada car wash, nanti gue kasih lihat kalian deh. Car wash di Amerika tuh salah satu apa ya, bisa dibilang ikonik lah. Soalnya di sini kan pakai mesin semua. Jadi ntar kita tinggal masuk, terus tinggal dibersihin mobilnya, oke?
Kita ngopi dulu di Buc-ee's. Best gas station ever in the US. Dalamnya serame ini guys. Dan dia nggak cuma jual makanan, minuman, semuanya kayak souvenirs, peralatan macam-macam lah. Ada ban pinggang juga dijualin, baju, kacamata. Wow, semuanya benar-benar dijual di sini. Dan sampai seujung gitu guys. Gede banget di dalam sini. Ini pembuatan sandwich dia yang terkenal banget guys. Look at that meat, Texas style baby. Look at that. Ya kerja koboi semua tuh. Kayak Om Halim ternyata pengen yang tadi kita lihat bareng. Dan itu banyak orang yang nontonin juga sih. Gue jadi penasaran juga bisa ramenya. Ini definitely Buc-ee's terame. Ini orang-orang nungguin, pasti ada yang ambil langsung. Boom. Dan ini masih kosong, kita tungguin ya. Oke, giliran kita. I think this is it. Thank you. Yes. Carolina pulled pork sandwich. Di sini ngopi tuh ngambil sendiri. Lihat nih, ada harganya 1,9, yang X large 2,5. Terus kita tinggal tuang sendiri. Baru nanti bayarnya di depan sana. Let's go. Lucunya sih Buc-ee's ini tuh nggak ada tempat makan di dalam. Jadi orang beli makannya di luar atau bawa pulang. Oke, yuk nyobain sliced brisket sandwich, and I'll try the pulled pork sandwich. Yang satu harganya $7, yang bakal gue cobain yang satu lagi punya Malim $8,5. Dalamnya ini guys, yang tadi kita lihat mereka numpukin daging itu di squeeze jadi lebih padat, cuman dagingnya tetap banyak banget di dalam. Let's go. Yang ini dagingnya soft, lebih soft karena gue udah cobain yang itu kemarin. Yang ini dagingnya lebih brisket, lebih tebel ya. Tapi lembut juga. Tapi juga lembut, langsung copot juga. Rasanya kayak barbecue, agak sedikit manis, ada smoky-nya juga. Gue lebih suka yang itu masih. Harganya juga lebih mahal. Ini pom bensin terbagus yang pernah didatangin nggak? Ya, bagus, lengkap, bersih, rame banget di dalam. Kayaknya orang ke pom bensin mau cepet-cepet keluar. Ini nggak tiap kali kita kesini, kencing dulu, beli kopi, inilah itulah, lihat. Ini bagus yang rame loh. Karena agak bensinnya termurah. Kita bakal isi bensin di sini cuma $1,8 per galon. Di tempat lain 2,8, berarti kayak $1 lebih per galonnya. Bedanya lebih murah. Ini burung apa ya? Gila, pada berani banget. Dikasih makanan dikit langsung nongol semua begini. Burung gereja di sini kali ya? Tuh. Apa? Oh itu burung gagak tuh. ya juga. Coba kasih. Wih. Dia nyambernya di udara ya. Coba. Kita kemana-mana nih. Pasti beli magnet ya buat apa nih Om? Buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan ya. Nih mantep banget nih. Kemarin kita Panama City, St. Augustine, sekarang di Daytona. Nanti kita bakal ke Miami. Terakhir kita Buc-ee's. Buc-ee's ini legendary, kita ada kali 4 kali kesini kali ya. Seru banget. Lebih. Itu mobil kalau di Indo enak banget nih buat nerobos banjir nih guys. Di sini udah kayak kacang banyak ya mobil-mobil kayak gini nih. Pom bensin sampai penuh kiri kanan. Dan ini udah pom bensin terbesar di dunia saking murahnya guys. Semua orang ngisi di sini nih. Kita bayar $17 buat car wash di Buc-ee's karena dapat $1 off per galon kalau misalnya kita cuci mobil sama dia. Gua nggak tahu itu lebih murah atau enggak, tapi anyway kita bakal nyobain car washnya. Let's go. Ini pertama kali car wash di US ya berarti? Iya. Oh, oke, kita lihat ya. Di US tuh rata-rata car wash sendiri semua, vakum sendiri, masuk mesin sendiri. Nah, ini kita masuk nih mesinnya nih. Menurut gue seru sih car wash. Yeah, push it up real slow, hold it. There you go. Oke, thank you. Nah, udah dia jalan sendiri. Hand off the steering wheel, off pedal, dan kita memasuki guys. Ini kayak dunia fantasinya orang dewasa ya. Oh tadi lupa ngeliat mobil ini sebelum sama sesudahnya. Cuman mobil ini filthy sih, kotor karena kita ngelewatin snow dan lain-lain kan. Kemarin hujan. Oh. Wih. Ini kalau tanya berapa? Ini di US memang salah satu bisnis yang paling lama car wash. Jadi keluar ini tuh langsung udah kering nanti. Nah ini dapat
nggak pakai sabun lagi loh, gila. Ini definitely car wash terbersih yang pernah gue datangin juga sih di Buc-ee's. Tercanggih juga, biasanya nggak selama ini. Termahal juga, betul. Biasanya kan kayak gini, biasanya cuma sekali sabun habis itu udah keluar. Ini bener-bener 3 kali sabunnya beda-beda dan warna-warni lagi. Wow, tapi nggak juga sih, nggak mahal sih. Biasanya juga seginian. Ini bener-bener ladang uang sih, otomatis semuanya. Tinggal isi air sama sabun, sama beli mesin pertama. Ini dibilas akhirnya. Wow. Ini apa lagi nih? Dibilas lagi. Sabun lagi guys, oh my gosh. 4 kali sabun berarti. Bersih banget. Keluar pokoknya dijamin bersih. Ini dikeringin nih pakai ini blower. Jadi keluar tuh harusnya udah semi kering lah. Nggak 100% kering, cuman udah semi kering. That's it, car wash di Buc-ee's. Sekarang kita juga bisa vakum sendiri guys. Pokoknya di sini serba mandiri, semua sendiri. Om Alim juga vakum. Oke, jadi kocak banget, harusnya kita beli car wash itu di sini untuk save $1 per galon. Jadi kita bayar full price 2,6 per galon. Dan kita isi hari ini kena $25 untuk setengah tangki. Harusnya bisa lebih murah, cuman salah baca. Bye Buc-ee's. Kata Om Alim jalanannya bagus nih, suruh videoin. On the way ke Miami. Enak ya nyetir di US ya? Bisa lepas tangan. Nengkung. Jangan dicontoh ya, ini kita pakai apa namanya? Nah, itu sangat membantu ya. Kalau nggak ada itu sih capek banget ya. Free, tangan free. Yes, welcome to Miami. Akhirnya kita sampai di Miami, baby. Sorry udah gelap karena kita nyampe udah malam banget, but here we are, Courtyard by Marriott. Nanti kita check in dulu. Hello, how are you? Checking in. I'm vlogging, yeah. All right, appreciate it, man. All right, thank you. Thank you. Is it on YouTube? It's on YouTube. Yeah. It's my name. Oh. Literally my name, yeah. Look it up, yeah. All right, thank you. Clifton, right? Yeah. Nice to meet you, man. Okay, just checked in. Here we go, guys. And oh wow. Halo. This is nice, ya? Welcome Miami. Oi. Jadi orang setengah kaya dulu ya. Guys, this hotel so nice. Selamat datang di motel terakhir. Ini harusnya hotel ya guys. Tapi look at the size and the length. Kayak hallway ini dari pintu masuk sampai ke ranjang tuh bisa 2 ranjang lagi di sini. Ini toiletnya paling gede dari antara 3 motel yang kita udah cobain ya. Paling gede ini. Kita bisa tidur di sini entah malu. Ntar bisa mandi berdua nih. 2 queen size bed ini literally bisa berempat, 2 orang, meja dan TV yang udah lama banget gue nggak lihat guys. Ini TV jadul banget, lihat deh. Ini literally TV tabung guys. Kayak dari zaman bahala banget ini. Cuman nggak apa-apa. Sampingnya langsung ada lemari, gede banget. Dan kita lihat view-nya ada apa om? View parkiran. Parkiran lagi ya. Ini kontrolnya dari sana tuh kayaknya. Oh. Karena semua motel ini ada satu kesamaannya, semuanya tuh di sebelah highway, ya. Jadi kayak lokasinya tuh deket banget kemana-mana, dan ini depan kita tuh parkiran dan langsung highway. Jadi kita gampang kabur kalau nggak bayar. Udah bayar bos. Rata-rata di hotel Amerika tuh selalu pasti disediain Book of Mormon sama Holy Bible di lemarinya. Oh, I think ada problem dari heaternya. Thank you. Everything's good then? Oke, thank you. Oke, jadi ada problem ternyata heaternya
nggak bisa hangat. Jadi malam ini kita bakal selimutan dengan tebal ya. Dan satu hal lagi, ini motel tua banget. Kita bisa lihat lantainya tuh pakai karpet. Ini yang gue bilang motel kedua tuh bagusnya pakai ubin. Ini dia nyimpen debu guys di karpet ini. Tapi sebelum itu, yuk kita makan. Lapar banget. Yuk Om, makan Om. Guys, dia lagi nonton video gue. Oh, that's so funny. Thanks. Thank you. Thanks for the support. Alright, later. Thank you. Appreciate it, man. Guys, lucu banget, guys. Orangnya nontonin Rondas nontonin video kita yang di Miami. I've only had picanha in my life before, so You never had it before? I had picanha. Did you like it? I love it. You said no fat, right? No fat. So it's- all beef. Are you from Ukraine? I'm from Brazil. Oh, you're from Brazil? Okay. Guys, lihat guys. Boom. Kita pesen 1 kilo daging campur Brazilian style, ini Brazilian restaurant. Couscous salad. Dan ini ada raspberry salad. Everything looks so damn good, guys. Ini campuran ada ayam, ada sosis, ada pork, ada beef. But everything smells good, really good. Cobain daging yang ini, guys. Cobain. Ada beberapa tipe daging soalnya. Nggak sejuicy yang gue pikir, agak susah digigit dikit. Cheers guys. Oke, dagingnya agak sedikit alot, cuman flavornya tuh enak. Sayangnya kayak bukan kualitas yang tinggi yang dia pakai, makanya agak sedikit resistance pas digigit. Nonetheless masih oke. Gue nggak tahu di Indo tuh kalian sering lihat nggak sayur ini namanya arugula. Gue suka banget di US tuh sering banget semua salad pakai arugula. Rasanya tuh agak sedikit pahit-pahit gimana gitu. Cuman sehat banget, enak banget guys. Biasa bahkan gue makan gado tanpa pakai apa-apa, gue langsung masukin mulut sosisnya nih guys. Paling juicy sosisnya. Mohon maaf, gue tarik balik, restoran ini kurang enak. Kepala gue sekarang pusing guys. Dagingnya keras banget. Dan kalian kalau penasaran di Miami atau di Amerika tuh tippingnya kayak gimana nih, kalian baca sendiri. Kita total kena $80 dan mandatory tipnya udah dimasukin sendiri 18% service charge. No, I think print and receipt. Thank you. Dan yang gilanya lagi di mesin ini tadi dia minta TIP lagi guys. Seperti biasa kita bakal nyobain ranjangnya dan berharap nggak ada kecoa di kamar ini. Kita sambung besok dan gue bakal kasih kalian review tidur kita kayak gimana. Om, kayak butuh tangan Om deh. Selamat datang di courtyardnya. Nama courtyard ternyata mereka juga ada punya courtyard, backyard ya. Asik banget ya. Ini kalau lagi summer gitu, wah, sampai nyantai di sini. Di Jakarta sih ini Bintang 4 ya, masuk ya masih. Bagus guys. Bro, ini motel bagus banget sampai belakangnya ada kayak begini juga. Ada jalan setapak, aduh, dan mataharinya enak banget di muka karena lagi dingin banget di Miami. Kalian pikir Miami itu pantai dan angkat-angkat doang, ternyata enggak ya, anginnya gila. Dan ada pool. So nice. Oh yeah, this is definitely the best motel out of the 3. Look at this guys. Ini kalau nggak dingin gue nyebur sih sekarang 8 derajat bos. Kemarin malam kita ngeliat juga ternyata lobbynya gede banget. Itu ada Starbucks. Sampai sini semua lobbynya. Itu courtyard yang tadi kita datengin. Hello, how are you? Checking out. Just want to say hotel is really good. Had a great stay. Perfect. Good Thank to you. Alright, thanks Maria. Alright, have a great day. You too, thank you. Mungkin ini salah satu ruangan yang gue nggak tahu di Indonesia ada atau nggak, karena di sini kan semua serba mandiri. Oke, kelok. Cuman kita bisa ngeliat di sini ada guest laundry. Jadi itu kita bisa cuci baju sendiri di sini. Dan sekali cuci itu sekitar $2 dan keringin $2 juga. Jadi $4 baju udah bersih. Tapi harus lipat sendiri. Orang US juga satu hal yang mereka suka tuh minum es. Lihat deh. Jadi ini ice dispenser, mesin yang keluarin es. Unlimited, free. Dan gymnya cuma ada 2 treadmill.
Ini gym buat orang yang mau kardio doang ya. Ada station isi ulang air nih. Kalau bawa galon tinggal isi air di sini jualin lagi nih. Free drinks. Courtyard by Marriott juaranya ini dibanding dengan 2 motel yang lalu yang kita tinggal itu. Ini jauh fasilitas semua lebih lengkap. Kalau Jakarta ini bintang 4 lah. Ini the best out of the 3 motels that we've stayed ya. Jadi cannot compare with to motel. Ini gimana ngomongnya? Apa namanya? Courtyard. 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 By Marriott. Courtyard by Marriott. Worth it? Worth it. Pak. Nyetir bener Pak. Driving in downtown. Oi, belum nyampe downtown padahal. Belum nyampe Pak. In downtown. Belum. Cuman on the way ke downtown Miami, baby. Gimana Miami so far? Suka nggak kotanya? Miami. Miami. Heeh. Oke lah. Miami is different guys. Kita lagi di brunch restoran gitu. Ada DJ-nya dong. This is a party city beneran deh. Ada DJ-nya guys. Makan brunch sambil DJ-in. Cakep banget. Big breakfast. Omelette. Om Halim pesen croissant. Untuk breakfast ini berdua kita kena $50 pas. Satu makanan per orang, satu kopi. Bukan breakfast kali ini udah Brunch ya. Dan ditemanin dengan DJ. Cheers guys. Jadi selama beberapa hari road trip di Amerika, kita kena road trip ini nggak cuma ngajarin gue tentang perjalanan di Amerika. Di 3 state berbeda, 3 motel berbeda, cobain makanan tiap daerah dan belanja hal-hal kecil untuk kenangan. Sepanjang road trip ini gue sadar yang paling berharga bukanlah tempatnya. Karena tempat hanya akan jadi tempat jika tanpa orang. Semoga kalian semua sehat-sehat dan kita ketemu lagi di next video. Peace out.